Halo teman-teman, di video ini aku akan membahas soal UAS bertahun-tahun lalu untuk nomor 2-nya. Jadi di soalnya itu kita diberikan sebuah penampang T dengan dimensi sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk mendesain penampang ini, penulangannya apabila ada beban geser sebesar 30 ton dan torsi sebesar 10 ton meter. Nah, sebenarnya ini aja data yang diketahui di soalnya. Jadi kita tuh harus mengasumsikan hal-hal yang dianggap perlu. Misalkan kayak tulangan longitudinalnya, terus bell covernya, dan lainnya. Jadi ini langkah pertamanya kita desain dulu penampangnya terhadap gaya geser. Untuk langkah perhitungan sendiri, pertama kita harus rekapitulasi dulu parameternya yang diberikan di soal dan yang diasumsikan. Jadi ini FC prime-nya dan FV-nya ini diasumsikan aja. Ini aku langsung ambil nilai tipikal 30 MPa dan 40 MPa. H dan BW-nya itu udah ada di soal. H itu kan tinggi keseluruhan balok, BW-nya itu yang ini webnya 400 mili. Nah, CC-nya sebenarnya bebas mau asumsi berapa, tapi tetap ngacu ke SNI gitu. Kalau nggak salah balok itu minimal bangetnya 25 mili, tapi ini aku langsung ambil 50 mili. Jadi asumsi kayak terpapar em, yang kondisi terpapar itulah. Nah, terus untuk DB-nya, sebenarnya kan ini harusnya didapatkan dari desaillentor. Tapi karena di soalnya hanya diminta untuk desain geser dan torsi, dan biar menghemat waktu juga, ini kita langsung aja asumsikan DB-nya berapa. Jadi di soalnya aku langsung pakai 19 mili, posisinya ada dua di atas dan dua di bawah, seperti yang digambar ini. Nah, terus untuk DS-nya aku langsung kunci juga nilainya 13 mili. Ini sebenarnya bisa 10 juga, cuman langsung ngambil 13 saja biar nggak perlu iterasi lagi. Terus VU-nya tadi kan 30 ton, dikonversi jadi unit kilonewton. Jadi dikali gravitasi atau misalnya langsung asumsi gravitasinya itu 10, jadi biar bulat. Nah, terus langkah selanjutnya adalah menghitung D. Jadi D itu kan serat terluar tekannya, em, maksudnya jarak terjauh dari serat tekan terluar ke tulangan longitudinalnya. Jadi ini H dikurang CC, kurang DS, kurang dB per 2. Ini dapat hasilnya segini. Terus kita harus ngitung VC-nya berapa. Jadi VC-nya itu langsung pakai rumus di pasal 2255, 0,17 akar FC prime BWD. Ini setelah dihitung dapatkan 159 kN. Nah, selanjutnya kita juga perlu menentukan zonasi penulangan geser. Jadi, ini kan kita ngacunya ke gambar ini. Kita harus tentukan dulu masuk ke zona berapa. Nah, salah satunya kan kita hitung aja batas-batasnya ini. Jadi yang pertama, kita hitung dulu VU per V-nya berapa. Untuk V geser kan 0,75. Jadi nanti dapatkan ini 400 kN. Terus ini dihitung untuk masing-masing zona. Zona 1 0,5 FC. Berarti kan dapat 80 kN. Zona 2 pakai rumus yang ini. Ini sebenarnya atau bisa pilih salah satu ya teman-teman. Tapi aku langsung pakai min-nya aja biar lebih konservatif juga. Nah, ini dapatkan 216. Ternyata kan 216 ini masih lebih kecil dari ini ya, 400 kilonewton nih. Jadi tetap kita lanjutkan aja perhitungannya. Untuk zona 3 dihitung lagi, sepertiga akar FV prime BWD, tambah VC, ternyata didapatkan nilainya tuh 471 kN. Dan nilai ini tuh udah lebih besar dari 400 kilonewton. Berarti kita udah bisa stop, maksudnya udah nggak perlu ngitung sampai sini lagi. Nah, udah dapat nilai ini, berarti udah bisa disimpulkan bahwa kita tuh harus mendesain tulangannya itu dengan persyaratan yang ada di zona 3 ini. Lanjut, untuk zona 3 sendiri, ini S-min-nya ada persyaratan yang ada di gambar ini. Jadi ini sebenarnya em, kan ini ada atau juga ya. Ini yang sin alpha cos alpha-nya diabaikan aja. Jadi kita langsung asumsikan 45, jadi langsung yang ini. Terus persyaratan keduanya itu 0,5 D dan yang ketiganya 600 mili. Kira-kira kayak gini kalau direkap. Nah, ini kita hitung aja. Oh ya, sebelumnya harus diasumsikan dulu sengkangnya bakal gimana. Jadi sebenarnya asumsi awalnya karena tadi kita kita tuh ada dua tulangan longitudinal atas dan bawah, berarti langsung asumsikan pakai tie aja. Sebenarnya bisa pakai hook juga sih. Tapi ini asumsi pakai tie bengkok 135 atau hook sama aja lah.
Jadi antara dua ini bebas pakai yang mana. Terus N kakinya kan berarti dua ya. N kaki dua. Terus hitung AV-nya. AV-nya itu N kaki dikali luas diameter sengkangnya. DS-nya tadi 13, hitung aja dapat 265 mm persegi. Nah, setelah itu dimasukin ke persyaratan yang di sini tadi. Nah, jadi kayak gini. Setelah dihitung didapatkan S-nya itu harus lebih kecil dari 198 mili. Nah, ini kita akan pakai S-nya 150 mili. Jadi langsung pembulatan 50 aja. Oke, lanjut kita hitung VS-nya. Ini nilai-nilai udah diketahui semua, langsung substitusi aja, terus didapatkan VS-nya 318 kN. Nah, ngitung VVN-nya, VC tambah VS, terus dikalikan V, ternyata dapatkan 358 kN. Terakhir, kita hitung kapasitas geser penampangnya. Jadi ini setelah dicek, ternyata masih 0,839, yang nilai masih lebih kecil dari 1, berarti masih aman. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, tulangan yang kita pakai untuk geser adalah 2D13 dengan spasi 150 mili. Nah, kira-kira gitu untuk yang geser. Em, Lanjut, jadi ini ada torsi. Maksudnya kita di sentra torsi, kita rekap lagi parameter-parameternya. Ini kan yang tadi ya, udah diasumsikan digeser. Terus HF-nya jangan lupa, karena di torsi kita ngedesain sebagai balok T. Terus BE-nya bakal dipakai juga. Jadi sebenarnya kan torsi itu harus ngitung lagi ya BE-nya. Ngitungnya pun agak beda dengan balok T pada umumnya. Tapi karena di soal diketahui BE-nya 800, ya udah kita langsung pakai aja nilai 800 ini. Yang ini. Nah, untuk DS-nya tadi 13, D-nya tadi udah dihitung juga. Ini S-nya, S dari geser kan tadi 150 mili ya. Tapi ini S inisial ya teman-teman. Nilainya bisa berubah-ubah tergantung dari torsi ini. Nah, ini N kakinya. Ini maksudnya yang karena kita pakai sengkang ties tadi atau sengkang pengekang, ini beban geser, VC-nya juga direkap, dan TU-nya sendiri. Jadi 10 ton meter dikali gravitasi, jadi 100 kN meter. Nah, ini untuk langkah perhitungannya. Jadi pertama kita hitung dulu parameter penampang torsinya. Ini kan kira-kira kayak yang di modul lah. Jadi ini ada rumus-rumus ACP, PCP, X0, Y0, AOH, PH, dan AO. Ini langsung aja dimasuk-masukin variabelnya, nanti bakal didapatkan hasil-hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya dicek keperluan torsinya. Jadi ini kan bakal dibandingin sama TTH ya. Jadi ini nanti disubstitusi aja parameter ACP, PCP, dan FC prime-nya. Terus dibandingin, ternyata setelah dibandingin TU-nya ini 100 lebih besar daripada VTTH. VTTH kan 35,72 ini. Berarti kan perlu dicek ya. Nah, berarti kita lanjut ke langkah pengecekan torsi. Jadi pertama kita harus cek dulu klasifikasi torsinya. Karena di soal ini kita nggak diketahui baloknya sebenarnya bakal digunakan di bangunan sebagai kolom balok gitu. Kalau gitu kan berarti ada redundan ya. Atau baloknya ini kayak dijadikan balok cantilever. Berarti kan itu torsi keseimbangan. Ya, karena nggak diketahui, ya udah kita asumsikan yang eh, konservatif aja, pakai yang torsi keseimbangan. Berarti kan tidak ada reduksi nilai TU. Jadi TU-nya sama kayak yang diberikan di soal, 100 kN/meter. Nah, selanjutnya kita cek batasan penampangnya. Nah, ini harusnya aman karena penampangnya kan udah diberikan di soal juga ya. Jadi setelah disubstitusi ternyata aman. Kalau ini sebenarnya nggak aman, ini harus redesign penampang. Berarti dimensi-dimensinya ini harus diubah. Tapi ini karena udah nggak perlu, berarti ya udah lanjut aja ke step selanjutnya, yaitu hitung kebutuhan tulangan dan spasi sengkang torsi. Nah, di sini itu sebenarnya langkahnya sama kayak tubes kira-kira. Kayak jadi ini kita ngitung AT per S-nya, AV per S-nya. Ini sebenarnya keperluan ya teman-teman. AT per S perlu, AV per S perlu. Jadi ini rumusnya kemarin juga sempat diturutin. Ini langsung dipakai aja.
dapatkan 1,341 ini, AV per S-nya dihitung juga. Jadi ini sebenarnya kan beban torsi yang harus ditahan ya, digeser. Ini kapasitasnya, ini em, ini apa ya, AV per S-nya lah. Kan AV itu VN dibagi D sebagainya gitu lah. Jadi ini langsungnya dimasukin, dapat nilai 1,681, terus hitung keperluannya. Nah, jadi jangan lupa untuk yang AT per S ini ada dikali 2. Jadi setelah dihitung dapatkan nilai 4,704 ini. Nah, setelah itu dicek juga AVT per S min-nya. Jadi ini ada di pasal, salah satu di pasal ini, kalau nggak salah yang 964 ini. Nah, ini dihitung aja. Terus teman-teman hitung juga AV plus T-nya. Nah, ini kan tadi kita pakai dua kaki, terus DS-nya 13, dimasukin 265. Sebenarnya sama aja kayak yang AV yang kita hitung di geser tadi. Nah, soalnya kita harus ngecek persyaratannya ini. Nah, cuma ini aku agak modif persamanya, karena kan sebenarnya udah diameter skalanya udah kita kunci ya, udah nggak diubah. Yang diubah tuh spasinya aja. Yaudah, ini sebenarnya kalau dipindah ruaskan, itu kira-kira bisa jadi kayak gini. S perlunya menjadi nilai berikut ini. Nah, itu disubstitusi aja, dapatkan 56,44 ini. Nah, terus kan ada persyaratan spasi maksimum juga. S max-nya tuh minimal pH perapan 300, dan 300 mili ini telah dihitung dapatkan 193,5. Nah, itu dicek di sini, S-nya harus lebih kecil daripada nilai terkecil di antara S perlu dan X maksimum. Nah, ternyata X-nya ini harus lebih kecil dari 56,4. Sedangkan tadi kan digeser kita pakainya 150 mili ya. Berarti kan masih belum memenuhi. Nah, makanya spasi sengkangnya harus dirapatkan. Dari 150 dirapatkan jadi 50 biar memenuhi. Nah, sebenarnya ini teman-teman jangan bingung terkait yang ini. Ini kan sebenarnya beda sama yang pengerjaan kemarin. Cuman intinya sama aja. Ini cuman dipindah ruaskan gitu. Ini sebenarnya biar lebih singkat aja pengerjaannya. Karena kan biar sekaligus gitu bisa ngecek S perlunya dan S maksimumnya langsung sekali kerja. Tapi kalau teman-teman mau ngerjainnya kayak biasa aman juga. Karena ini kan desain ya. Jadi yang dilihat tuh pokoknya kira-kira hasil akhir gambar tekniknya gimana sih? Em, Logis atau enggak? Dan ya itu sih sebenarnya dari hasil akhirnya sih. Nah, lanjut, kita harus ngecek juga kebutuhan tulangan nominal torsinya. Jadi ini rumus yang udah diturunkan juga, langsung dipakai aja yang AT per SPH. Dapatkan 2266 ini. Terus AL min-nya ini pakai yang di SNI 975 harusnya yang ini. Nah, tapi jangan lupa ini biasa kan kalau kita nyari nilai min pakainya yang max ya. Tapi di SNI-nya dia emang nulisnya tuh min gitu loh. Jadi langsung aja teman-teman pakai rumus ini. Setelah dihitung ternyata ya nilainya negatif gitu. Karena ini kayak ada minus AT minus yang ini, minus 2266. Karena nilai ini terlalu kecil. Ya udah kalau negatif berarti bisa dianggap nol aja. Nah, terus AL-nya harus lebih besar dari maksimum di antara dua ini. AL perlu sama minimum. Nah, setelah disubstitusikan ternyata ya udah berarti AL-nya harus lebih besar dari yang ini. 2266 ini. Nah, terus kan asumsi awal kita tuh pakai tulangan nominal DB diameter 19 mili, terus posisinya dua di atas, dua di bawah. Nah, itu kita hitung luasnya berapa. Ternyata setelah dihitung, itu masih tidak memenuhi. Berarti kan harus iterasi. Nah, ini hasil iterasinya itu akan ditambahkan tulangan longitudinal. Em, Diameternya tetap 19 mili, tapi jumlahnya bertambah. Di atasnya kan awalnya jadi ada dua ya. Ini dijadikan tiga, yang bawahnya dijadikan tiga juga. Terus ditambahkan tulangan tengah ini. Ini sebenarnya ditambahkan biar memenuhi persyaratan spasinya juga nanti. Nah, setelah kayak ini kita hitung lagi AL-nya berapa.
ternyata didapatkan nilainya memenuhi. Ini sebenarnya tanggung banget, tapi ya tetap memenuhi lah, karena ini kan sebenarnya udah mempertimbangkan nilai fee itu ya, 0,75 itu. Jadi ini nggak apa, oke. Terus dicek spasi tulangan longitudinalnya. Ini tuh biar bisa mengontrol keretakan akibat torsi. Jadi ini harus diperhatikan juga S-Max 300 mili yang berlaku di segala arah. Nah, ini perhatikan gambar di bagian kesimpulan. Ini sebenarnya biar mudah sekalian digambar aja. Sebenarnya di soal juga diminta sih, tapi kira-kira kayak gini gambarnya. Nah, untuk yang S atas ini, sebenarnya itu yang ini, jarak antar tulangan atas ini. Nah, yang S bawah, itu jarak antar tulangan bawah. Jadi ini teman-teman bisa turunin aja rumusnya gimana. Kira-kira nanti bakal kayak gini lah. Untuk yang S vertikal, itu yang ini, antar tulangan vertikal. Tulangan yang ada, iya antar tulangan vertikalnya. Kayak gini. Nah, em, ya setelah dicek, kalau udah oke semua, berarti udah selesai desain desain torsi teman-teman. Nah, jangan lupa dibikin lagi di kesimpulannya. Ini kesimpulannya tuh, tadi kan tulangan longitudinalnya berubah ya. Jadi teman-teman harus tulis lagi longitudinalnya jadi 3D19, terus yang badannya 2D19. Longitudinal bawahnya 3D19, sengkangnya ini jangan lupa tadi kan 150 digeser, tapi em, karena kebutuhan torsi itu harus diperdekat jaraknya jadi 50 mili. Nah, terus teman-teman gambar aja sebagai catatan ini sebenarnya ada detailing juga kan, tapi itu nggak perlu dihitung. Eh, Cukup digambarkan aja, nggak perlu di specify berapa sih ini panjangnya. Nah, kira-kira gitu sih untuk pembahasan nomor 2 ini.